Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu karakteristik silika dari limbah padat hasil sintesis furfural berbahan dasar sekam padi. Untuk kelompok 11 sendiri, anggotanya saya, Firly Firmalia, NPM 156. Saya Talita, NPM 19157. Saya Nurrahma Salim, NPM 167. Saya Vina Wiranita, NPM 217. Furfular merupakan salah satu senyawa kimia yang memiliki banyak manfaat, yaitu sebagai pelarut dalam memisahkan senyawa jenuh dan tidak jenuh pada industri minyak bumi, serta sebagai senyawa intermediate pada pembuatan bahan kimia industri lainnya. Untuk silika sendiri, yaitu suatu mineral yang penyusun utamanya itu berupa silikon dioksida. Silika banyak dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dengan berbagai ukuran tergantung dengan kebutuhannya. Aplikasi yang dibutuhkan seperti dalam industri ban, karet, gelas, semen, beton, keramik, tekstil, kertas, kosmetik, elektronik, industri cat, film, pasta gigi, adsorben, dan industri lainnya. Selanjutnya untuk silika sekam padi, yang dimana sekam padi sendiri merupakan salah satu sumber penghasil silika terbesar yang berpotensi sebagai bahan pembuatan silika gel. Untuk abu sekam padi mengandung silika sebanyak 87% sampai 97% untuk berat keringnya. Lalu silika yang terdapat di dalam sekam padi itu memiliki sifat amorf dan memiliki ukuran ultrafine dan sangat reaktif. Untuk metodenya, yang pertama pembuatan limbah padat furfular. Proses sintesis dilakukan selama 5 jam yang pemanasannya dihitung mulai saat tetesan pertama dari kondensor jatuh ke labu distilasi. Hasil hidrolisis yang berupa uap furfular air mengalir melalui pendingin udara yang kemudian terkondensasi dalam pendingin Liebig. Dalam proses sintesis, furfural berbahan dasar sekam padi ini juga diperoleh hasil samping berupa limbah padat dan limbah cair yang masih tertinggal di dalam labu Trinek. Yang kedua, tahap dehidrasi. Pada tahap dehidrasi, limbah padat proses sintesis furfular berbahan dasar sekam padi yang telah dipisahkan kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari untuk menghilangkan limbah cair yang masih tersisa. Untuk mendapatkan sampel yang kering, limbah padat furfural yang telah dikeringkan di bawah sinar matahari kemudian dioven pada suhu 100 derajat Celcius selama 1 jam. Yang ketiga, tahap pemanasan. Prinsip proses pemanasan adalah pembakaran pada suhu tinggi sehingga senyawa yang teruapkan hanya senyawa-senyawa yang mudah menguap atau volatil matter. Sedangkan silika tetap ada di dalam limbah padat karena titik lebur silika sangat tinggi, yaitu 1683 K. Abu yang dihasilkan dari hasil pembakaran limbah padat adalah sebesar 20% dan lebih dari 90%-nya merupakan silika. Yang keempat, tahap ekstraksi dengan KUH sebanyak 5%. Sebanyak 50 gram limbah padat yang telah ditanur dan menjadi abu dimasukkan ke dalam gelas kimia dan direndam dengan KUH 10%. Kemudian dipanaskan pada suhu 110 derajat Celcius selama 1 jam, kemudian dibiarkan selama 1 malam atau 18 jam lalu disaring. Yang kelima, tahap pengendapan dengan HCl 5% dan HCl 10%. Filtrat yang diperoleh selanjutnya ditambahkan dengan HCl 5% dan 10% hingga pH mencapai 7,0. Pemilihan nilai pH ini didasarkan pada sifat silika yang tidak larut dalam media dengan suasana netral, sehingga pada kondisi ini pengendapan silika diharapkan berlangsung secara optimal. Selain itu, penambahan dengan HCl akan menghilangkan pengotor yang ada di dalam silika. Selanjutnya ada hasil pembahasan. Yang pertama ini ada uji kadar air pada silika. Di sini kan ini menggunakan HCl. Yang pertama ini konsentrasinya ada yang menggunakan 5% dan 10%. Untuk waktunya sendiri kita menggunakan 2 jam, 3 jam, dan 4 jam. Dari tabel di sini dapat dilihat bahwa semakin lama pemanasan, maka semakin meningkatkan proses dehidrasi
Itu menyebabkan air yang terdapat dalam silika semakin banyak menguap dan kadar airnya semakin rendah. Selanjutnya, uji kadar abu itu terjadi penurunan. Ini karena hilangnya garam-garam mineral dan pengotor pada saat pemanasan. Karena semakin lama pemanasan, maka kandungan zat organik pengotor dalam mereka itu akan berkurang. Selanjutnya ada uji daya absorpsi silika terhadap I2. Nah, dari tabel tersebut itu terjadi peningkatan daya absorpsi terhadap I2 dengan semakin lamanya waktu pemanasan dan dengan meningkatnya konsentrasi. Di sini selanjutnya tuh ada gugus fungsi, di mana sifat absorpsi silika itu tidak hanya ditentukan oleh ukuran pori, tapi juga dipengaruhi oleh komposisi kimia dari silika, yaitu gugus fungsi. Nah, penentuannya itu menggunakan spektrofometer FER. Nah, yang pertama ini kita menggunakan HCl dengan konsentrasi 5% selama 2 jam. Puncak utamanya itu 3413,82 meter pangkat 1. Puncak lainnya dengan intensitas yang cukup signifikan itu terdapat pada daerah ini 1639,69. Selanjutnya itu ada gambar spektra FER ketika hasil pemanasan selama 2 jam dengan HCl-nya itu 10%. Yang selanjutnya yaitu gambar spektra FTIR silika hasil pemanasan 3 jam dengan penambahan HCl 5%. Puncak utama yaitu berkaitan dengan gugus fungsi pada silika adalah pada bilangan gelombang 3424,09 per cm. Puncak ini merupakan puncak yang khas untuk vibrasi ulur gugus hidroksil. Puncak lain dengan intensitas yang cukup signifikan ini terdapat pada daerah 1639,13 per cm. Puncak ini merupakan vibrasi renggang antara C dan O dari hemiselulosa yang kemungkinan ikut terlarut pada saat ekstraksi dan terabsorpsi oleh silika. Kemudian selanjutnya ada gambar spektra FTIR silika hasil pemanasan 3 jam dengan penambahan HCl 10%. Puncak utama yakni berkaitan dengan gugus fungsi pada silika yaitu bilangan gelombang 3435,64. Puncak ini merupakan puncak yang khas untuk vibrasi gugus hidroksil. Puncak lain yaitu dengan intensitas yang cukup signifikan terdapat pada daerah 1639,42 per cm. Puncak ini merupakan vibrasi renggang antara C dan O dari hemiselulosa yang kemungkinan ikut terlarut pada saat ekstraksi dan terabsorpsi. Next. Kemudian selanjutnya yaitu gambar spektra FTIR silika pada hasil pemanasan 4 jam dengan penambahan HCl 5%. Pada puncak ini yaitu berkaitan dengan gugus fungsi pada silika adalah pada bilangan gelombang 3435,37 per cm. Puncak ini merupakan puncak yang khas untuk vibrasi gugus hidroksil. Dengan demikian, dalam silika ini digunakan sebagai sampel yakni terdapat gugus hidroksil yang menunjukkan ikatan Si dengan OH atau silanol. Kemudian puncak lain dengan intensitas yang cukup signifikan terdapat pada 1633,15 per cm. Puncak ini merupakan puncak vibrasi renggang antara C dan O dari hemiselulosa yang kemungkinan ikut terlarut pada saat ekstraksi dan terabsorpsi oleh silika. Kemudian puncak lemah lainnya terdapat pada daerah 963,94 per cm yang menunjukkan adanya ikatan antara Si dengan O dengan logam. Kemudian selanjutnya ada gambar spektra FTIR silika hasil pemanasan 4 jam dengan penambahan HCl 10%, di mana puncak utama yakni berkaitan dengan gugus fungsi pada silika, yaitu bilangan gelombang 3425,92 per cm. Puncak ini juga merupakan puncak yang khas untuk vibrasi gugus hidroksil. Dengan demikian,
silika ini digunakan sebagai sampel, diyakini terdapat gugus hidroksil yang menunjukkan adanya ikatan SiOH atau silanol. Kemudian puncak lainnya yaitu dengan intensitas yang cukup tinggi terdapat pada daerah 1638,62 per cm. Puncak ini merupakan vibrasi renggang antara C dengan O dari hemiselulosa yang kemungkinan ikut larut pada ekstraksi. Kemudian puncak lemah lainnya terdapat pada daerah 960 per cm yang menunjukkan adanya ikatan antara SiO dengan logam. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.